Oke, selamat malam teman-teman semuanya. Ketemu lagi dengan saya, Surya MS Return Investment. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas satu topik ya, seperti ini. Kenapa membahas saham yang sudah naik? Bukankah lebih prospek membahas saham yang masih di bawah? Baik teman-teman, sebelum masuk ke materi, kenapa membahas saham yang sudah naik? Saya sampaikan informasi penting untuk teman-teman semuanya bahwa saya Surya MS Trade tidak terima titip dana trading. Teman-teman juga mesti berhati-hati adanya channel palsu, grup palsu, cloning, fake group seperti itu. Dan juga teman-teman mesti berhati-hati adanya komentar palsu di channel YouTube yang biasanya menawarkan titip dana trading seperti itu. Yang asli komentarnya hanya yang ada highlightnya. Teman-teman harus menyadari hal tersebut semua dan jangan sampai tergoda dan percaya bahwa itu adalah saya yang melakukannya. Baik teman, jadi bahasan kali ini adalah seperti yang ada di judul. Ada satu yang komentar, Pak, kenapa kok bahasnya saham yang udah naik? Bukankah saham yang downtrend, yang di bawah itu kan lebih prospek seperti itu? Oke teman-teman, sepertinya saya mesti membahas lagi seperti hal-hal seperti ini. Kenapa? Saya dulu juga pada saat masih baru juga saya juga suka membeli saham-saham yang masih downtrend seperti itu. Saham-saham yang masih downtrend sering saya beli. Dulu juga pokoknya dulu saya tuh kalau mencari barang tuh yang turun, saya beli terus dengan harapan nanti suatu saat akan naik seperti itu ya. Oke teman-teman, itu enggak ada masalah ya, mungkin karena masalah pola pikir saja bahwa saham yang downtrend, saham yang turun itu adalah saham yang menurut teman-teman sebut adalah murah. Jadi belum terbuka mindsetnya kenapa kita harus membeli saham yang sudah naik atau kenapa kok tidak membeli yang downtrend semua. Baik, teman-teman, saya akan mencoba untuk membahasnya. Kenapa saya lebih suka membeli saham yang naik. Sebenarnya kalau teman-teman mengikuti channel saya dari dulu, itu enggak. Saya tidak ini ya, teman-teman. Saya sebenarnya untuk saham-saham yang downtrend itu tidak semuanya saya beli. Kenapa? Karena prinsip saya memang saya hanya masuk pada saham yang bergerak. Dan tentu sebelum saham bergerak tersebut saya sudah menyiapkan strategi memantaunya supaya minimal saya tidak ketinggalan barang tersebut. Jadi di sini akan coba saya sampaikan kepada teman-teman ya. Seperti ini. Saham downtrend. Saya akan bicara dulu tentang saham downtrend. Jadi saham-saham yang downtrend itu pertama secara risiko masih tinggi. Terutama bila belum ada buying side atau belum ada kekuatan beli, belum ada kegiatan beli seperti itu. Kegiatan beli kalau saya bisa melihatnya dari aktivitas bid over ya. Teman-teman sendiri ini contohnya juga Toys, kalian ya, ini juga Toys kan kemarin juga masuk turun juga. Oke. Teman-teman lihat ya. Nah, ini contohnya Toys, nanti juga bisa dipakai untuk contoh juga. Toys ini kalau sebelum sebentar teman-teman. Nah, ini contohnya Toys. Toys ini kan downtrend, long downtrend, teman-teman. Panjang. Nah, ini long downtrend panjang. Kalau teman-teman mengikuti channel saya beberapa hari yang lalu, saya membahasnya ini, dan ini saham downtrend saya bahas. Terus dia ada fase naik seperti ini. Jadi sebenarnya saya nggak bahas ini. Jadi saya tetap memantau kok saham-saham downtrend itu saya pantau semuanya juga. Hampir semua saham-saham yang berpotensi saya pantau. Saya pantau seperti ini, tentu dengan adanya satu tanda-tanda khusus, tidak semua saham yang downtrend itu layak untuk dipantau. Kembali lagi ke catatan. Saham downtrend, secara risiko dia masih tinggi bila belum terlihat adanya buying side atau belum terlihat adanya tanda-tanda pembelian. Jadi di sini teman-teman lihat di bagian kiri bid overnya tanda-tanda pembeliannya biasanya
orang tidak ngantri di bid ya. Kalau orang niat beli itu biasanya belinya di over, makan terus di over, overnya dimakan terus. Overnya dimakan terus sampai sahamnya bergerak. Nah, jadi teman-teman lihat di sini bagian kanan ini nanti dannya dia akan bergerak. Makannya di kanan terus seperti itu ya. Makannya akan di over terus. Itu salah satu ciri secara tape read ya. Secara tape read masih banyak ciri yang lain. Masih banyak ciri-ciri pergerakan saham yang lain ya. Jadi yang pertama terjadi pergerakan atau terjadi makan kanan seperti itu, tapi itu belum jaminan karena itu hanya tanda-tanda per spot aja, tanda-tanda per kejadian sesaat aja. Yang sebenarnya lebih penting adalah saham yang downtrend lama, teman-teman. Saham yang downtrend lama seperti contohnya Toys ini, secara risiko kalau menurut saya masih tinggi apabila belum ada konsolidasi di dasar seperti ini. Jadi suatu saham ini downtrendnya lama ini, Toys. Tapi terus dia ada tanda-tanda yang cukup terpetakan. Tanda-tanda apa? Tanda-tanda konsolidasi. Atau, nah seperti ini belum saya kasih ya. Tanda-tanda konsolidasi atau tanda-tanda dia mulai diakumulasi. Ciri-cirinya adalah biasanya harganya rapet, candlenya rapet atau narrow range candle, dan juga MACD-nya berbelit. MACD-nya saling berbelit ya. Maksud saya bukan MACD, moving average-nya. Moving average 3, 5, 10, 20 semuanya berbelit jadi satu. Belum ada moving average yang membuka. Itu tanda-tanda masih akumulasi dan itu walaupun belum saya beli saat itu sudah saya pantau terus. Jadi secara moving average dia berbelit. Nah, secara candle dia sempit sehingga ketika saya tarik candle tinggi ke rendahnya, nanti bentuknya adalah seperti kotak seperti ini. Kenapa perlu saya beri kotak seperti ini? Fungsinya adalah ketika dia breakout, kita tahu bahwa resistannya ditembus. Itu yang penting ya. Jadi, resiko masih tinggi bila belum ada tanda-tanda buying side. Terus yang kedua, tanda-tanda akumulasi biasanya adalah adanya konsolidasi. Tetapi sekali lagi teman-teman, sampai kapan kita akan memantau konsolidasi tersebut? Di mana konsolidasi itu bisa lama, bisa seminggu, 2 minggu, 3 minggu. Kalau saham-saham kecil, crispy, kriuk mungkin ya seminggu, 2 minggu, 3 minggu cukup lah kalau tarikan sesat. Tetapi kalau saham-saham yang diakumulasi dalam jumlah banyak, biasanya akumulasinya itu juga lama teman-teman. Dan belum tentu si akumulator tuh membeli di satu harga. Ya, bisa jadi si akumulator ini membeli sebenarnya udah dari atas, tapi karena harganya cenderung turun di bawah, justru akan membeli dalam jumlah yang lebih besar seperti itu. Jadi tadi tanda-tanda akumulasi sampai kapan? Ya, sampai kira-kira mulai ada breakout. Makanya kenapa tadi saya bikin satu garis kotak seperti ini. Fungsinya supaya kita tahu di mana atapnya, di manakah resistannya, seperti itu ya. Terus perlu atau kita harus bisa mendeteksi atau memonitor ya, memonitor. Jadi setelah teman-teman kira-kira mendeteksi saham downtrend itu terjadi belitan moving average, terjadi narrow range, terjadi candle yang pendek-pendek. Teman-teman sudah bikin satu area konsolidasi seperti dalam kotak ini, teman-teman perlu memantau setiap hari ya, end of day. Makanya kenapa saham-saham yang ada potensi itu di MS Trade, saham itu selalu dipantau hampir setiap hari dan progresnya biasanya akan saya laporkan dalam bahasan saham saya seperti itu. Jadi, apakah saya hanya membahas saham yang naik terus? Enggak. Nanti akan saya kasih contoh. Terus di sini disebutkan sebisa mungkin masuklah pada fase 1. Ya. Sebisa mungkin masuklah pada fase 1. Apakah fase 1 itu? Teman-teman kalau mau lihat detail silahkan lihat video saya tentang 4 fase gerakan saham. Tapi kalau misalkan nggak sempat ya, nggak apa-apa saya jelasin sekilas saja. Jadi di sini dalam satu pergerakan saham itu teman-teman, itu ada satu fase perulangan, yaitu fase seperti ini, dia fase turun yang panjang, terus dia fase di dasar, konsolidasi yang cukup lama,
Fase-fase hampir breakout itu adalah fase 1. Ya, fase konsolidasi hampir-hampir breakout itu adalah fase 1, fase di mana smart trader akumulator yang utama dia masuk di situ. Fase 1 ini biasanya nggak semua orang tahu, nggak banyak orang tahu dan nggak banyak orang yang mau masuk. Kalaupun yang mau masuk biasanya orang-orang yang nggak tahu. Kalau yang mau masuk, yang smart trader, kalau the real akumulatornya dia biasanya cukup lama dia akan akumulasi ya, karena dia memang movernya yang utama atau penggeraknya yang utama atau orang yang ada kepentingan di saham tersebut. Kalau kayak saya, kayak trader saham itu kan hanya numpang saja seperti itu. Numpang pergerakan saham tersebut. Nah, smart trader biasanya dia akan masuk di fase 1 atau fase benar-benar mau breakout. Ya, seperti itu. Terus dia pada saat breakout, itu pun nanti masih ada testing support ya. Testing support. Jadi breakout tembus kan, breakout tembus resistan. Nah, resistan yang udah ditembus itu nanti kan menjadi support. Makanya ada pullback atau testing support. Itu terjadi hampir di semua breakout. Saya lihat ada testingnya. Dan testingnya itu juga perlu dipantau. Apabila testingnya itu dia masih breakdown supportnya, ada kemungkinan dia gagal breakout atau fake breakout. Walaupun kemudian nanti beberapa hari bisa pula itu dilanjutkan naik lagi. Nanti saya akan kasih contoh. Fase kedua teman-teman adalah fase naik. Ini biasanya saham udah diketahui halayak, udah diketahui umum, sudah bergerak di running trade. Nah, saya rasa kebanyakan para trader masuknya di fase 2 ini. Fase ketika saham sudah rame. Kalau saya di fase 1 masuk, fase 2 kadang saya average up. Nah, di situ nanti juga akan ada retracement. Begitu naik ada retracement. Kalau ditarik trennya dari sini ke sini, itu biasanya ada retracement. Jadi misalkan nih dari sini, nanti dia ada retracementnya ke 23, 38 seperti itu. Kalau saham-saham yang ekstrim, retracementnya bisa langsung habis ke 50. Nah, biasanya itu saham crispy seperti itu, yang bergerak hanya hitungan minggu seperti itu. Hari maksud saya. Nah, dalam tren naiknya nanti akan ada retracement seperti itu. Saya akan memanfaatkan retracement itu dengan menggunakan apa biasanya? Biasanya saya menggunakan Fibonacci dan biasanya juga selain itu menggunakan moving average. Jadi teman-teman pasang moving average 5-20 seperti itu, biasanya dia akan menyentuh 5-nya, akan menyentuh 20-nya atau 10 ke 30. Seperti itu bisa digunakan. Nah, kalau misalkan dalam retracement itu tidak keterlaluan turunnya, biasanya dia akan lanjut. Jadi kalau dalam tren naik itu terkoreksi hanya sampai Fibonacci 23, 38 dan naik, biasanya tren itu akan berlanjut naik. Makanya kenapa di bahasan saya sering saya gunakan Fibonacci dan sering saya bilang bahwa koreksi sampai 23 dan 38 itu adalah koreksi ringan. Biasanya trennya akan naik. Nah, tren naik pada kenaikan itu apabila koreksinya ringan, dia lanjut fase 2 dan fase 3. Biasanya di fase 2 ini saya udah mulai jualan sebagian. Dan di fase 3 itu biasanya candle-nya udah nggak bagus, sudah ada shooting star seperti itu. Nah, itu saya akan keluar. Biasanya saya nggak bisa jual semuanya, teman-teman. Biasanya saya jualnya di sini sebagian, nanti ada sisa di sini. Hampir sulit untuk bisa menjual semuanya di atas, teman-teman. Hampir sulit. Walaupun bisa, tapi hampir tidak bisa dijalankan dengan sempurna seperti itu. Oke, kemudian sebisa mungkin masuk di fase 1 ya. Sudah saya bahas tadi, sebisa mungkin masuk di fase 1. Nah, di sini terus oke, saya cari dulu sebisa mungkin masuk di fase 1 sudah. Kita cari dulu. Fase naik masih mungkin ketemu resistan. Ini yang saya bahas tadi ya. Jadi fase naik masih mungkin ketemu resistan volume. Oh ya, gini. Jadi saham yang naik, teman-teman. Saham yang naik itu masih mungkin ketemu resistan volume. Artinya apa? Artinya saham yang pernah tinggi itu nanti masih saja mungkin ada lawannya. Contohnya begini. Contohnya di IMJS ya. Juga. Di mana ya? Sebentar. Sahamnya contoh yang paling mudah itu. Nah, ini. Boleh ini. Bank Danamon. Jadi Bank Danamon turun dalam. Bentar, saya spesikan. Bank Danamon turun dalam nih. Pada saat dia naik secara bertahap, dia ngetes
support-supportnya yang sudah ditembus. Sebelumnya kan resistan, terus ditembus jadi supportnya. Dia testing berapa kali. Nah, dalam bentuknya kalau di Bang Danamon-nya adalah support ini, yang miring ini. Diteskan beberapa kali dan ngetesnya cukup nurut kan. Nah, karena secara historik pergerakan dari Bang Danamon ini adalah pernah tinggi teman-teman. Sehingga dimungkinkan orang-orang yang megang barang di harga atas ini, ketika menyentuh di sini, orang yang selevel harganya dengan harga saat ini terakhir, maka secara insting kalau harganya dia masih harga atas, dia akan keluar saat itu. Itulah yang saya sebut sebagai resistan volume. Jadi kalau teman-teman mau tahu apa itu resistan volume, saya udah bahas di video tersendiri. Silahkan teman-teman obok-obok playlist saya tentang resistan volume. Di situ sudah saya bahas. Jadi resistan volume itu simpelnya adalah orang-orang yang nyangkut karena harganya pernah tinggi. Karena harganya pernah tinggi, orang itu nyangkut. Maka ketika saham itu naik lagi di harga levelnya dia di sini, maka insting dia akan jual dulu. Ini dengan catatan harga dia masih atas. Tetapi kalau orang bagus money manajemennya, dia tentu akan average down seperti itu ketika melihat harganya mulai naik. Ingat teman-teman ya, average down itu nggak salah kok. Tidak ada yang perlu disalahkan kalau ada orang average down. Karena itu adalah salah satu bentuk dari strategi trading. Oke, kemudian saya lanjutkan. Bila telah tembus resistannya baru lancar. Nah, inilah yang saya sebut ketika saham downtrend dan dia sudah naik dan dia sudah berhasil membobol resistannya, maka dia akan lancar. Ini saya lupa nambahin ya, itu di ini ya, AGII dulu saya bahas di AGII. Nah, AGII dulu teman-teman, yang warna biru ini, hijau ini adalah yang saya petakan sebagai resistan volume. Orang-orang yang mungkin nyangkut di harga atas. Waktu itu AGI di harga sini. Dan ketika AGI mencoba untuk menembus resistan, saya sampaikan bahwa mungkin akan ada musuh yang menjual. Orang-orang yang nyangkut di masing-masing harga dia akan keluar. Dan sebenarnya AGI ini bagus sekali karena dia bisa mencapai lebih dari atap yang saya bikin ini, atap bagian atas dari blok hijau yang saya bikin. Apa? Sebenarnya AGI ini dia berhasil keluar dari blok ini. Berhasil memberesi semua yang jual ke bawah, jual pada saat naik. Namun demikian kan terus AGI ini kan terkait ini ya, farmasi terkait COVID juga kan. Jadi ketika itu juga sudah beritanya kurang hangat terus sahamnya turun, mungkin saja bisa jadi seperti itu. Atau contohnya waktu itu juga Breeze, teman-teman saya bahas juga nih, ini adalah dua resistan volume yang saya petakan. Kalau resistan volume itu bisa ditembus, maka Breeze tidak ada lawan naik ke atas. Dan untuk Breeze dia hanya bisa sampai di sini teman-teman ya. Hanya bisa tepat di sini. Jadi sebenarnya dia hampir membereskan semua resistan volume. Tapi ya karena di sini tidak berhasil, cenderungannya turun dan saya rasa orang-orang yang nyangkut di sini harganya BIP udah keluar dulu. Tapi seandainya resistan demi resistan ini dibabat habis oleh buyernya, maka Breeze akan lanjut. Saya percaya itu. Karena market itu adalah pertarungan antara buyer dan seller. Nah, bahasannya tadi terus sampai ke 3 di sini ya. Bila tembus RR-nya maka akan lancar. Oke, saya lanjutkan. Nah, bila sudah tembus ATH atau all time high, the sky is the limit. Atau saham yang sudah tembus lebih tinggi dari resistan sebelumnya atau high sebelumnya atau disebut all time high, maka tidak ada musuh teman-teman. Saya dulu nggak percaya, bener. Saya dulu awal trading tahun 2009 itu kalau saya beli selalu saham downtrend dan saya kayak diketawain sama senior saya. Dibilang, ngapain beli saham downtrend? Downtrend itu nggak ada peminat. Betul, nggak ada peminat sampai muncul peminat. Nah, muncul peminatnya adalah yang sudah saya bahas tadi, yaitu dengan konsolidasi, dengan akumulasi, dengan breakout resistan, ya, dengan ngetes supportnya dan ngetes lagi resistannya terus seperti itu, menembusi resistan seperti itu. Ya. Jadi bila sudah tembus ATH maka the sky is the limit, tidak ada musuh. Musuhnya hanya orang-orang yang bonceng,
orang-orang yang take profit, yang perlu duit. Yang berikutnya yang cukup penting juga teman-teman. Suatu saham akan tetap lari sampai ada yang menghentikannya. Ini sebenarnya hukum fisika. Hukum fisika Newton berapa ya? Newton 2 kalau nggak salah ya. Suatu benda yang tetap bergerak, dia akan tetap bergerak kecuali ada gaya yang bekerja padanya. Artinya gini, kalau suatu bola disepak ke timur, maka dia akan tetap lari ke timur sampai ada gaya yang bekerja padanya. Ya gaya gesek ya, gaya gesek ataupun gaya gesek kan menghentikan lajunya, ataupun gaya lain yang menambah dorongan bola itu ke timur. Bola ke timur, disepak ke timur, maka makin kencang. Ibaratnya saham naik, dibeli terus, makin naik. Tetapi kalau saham naik, dijual, turun. Saham kan secara otomatis seperti hukum gravitasi teman-teman. Ketika dia terbang, ketika sudah nggak ada yang terbang, dia otomatis akan turun kalau ada yang jual. Kan seperti itu. Sama dengan bola. Kalau bola disepak ke timur, ditambah sepaan lagi kedua ke timur, sama, dia akan makin kencang. Tapi kalau pada saat yang sama ada sepaan ke barat, atau ibaratnya analoginya adalah ngesel, maka dia melawan dari arah timur tadi. Pertama, bola bergerak ke timur, kok disepak lebih kuat ke arah barat, sehingga bola tidak jadi ke timur tapi ke barat. Sama juga saham ketika dia naik, diborong terus dia naik dengan volume misalkan 1 juta. Tapi kalau ada yang nge-sell 1.100.000, itu saham mungkin ARB. Seperti itu analoginya. Terus ya, jadi kenapa saham naik dibeli? Kenapa saham naik dibeli? Jadi ini sebenarnya udah saya bahas tadi ya. Saham yang naik, saham itu bisa naik karena ada yang beli, karena ada yang hajar kanan, karena ada peminat. Ya, lebih banyak peminat atau interest daripada saham downtrend. Apalagi bila fresh breakout. Fresh breakout itu di mana, Pak? Fresh breakout itu tepat setelah fase 1, teman-teman ya, tepat setelah fase 1. Jadi tadi kan saya sampaikan, nih agro nih saya kasih tahu nih. Kalau agro fasenya nggak gitu kelihatan teman-teman. Kenapa? Karena downtrendnya bentar. Paling cocok itu adalah di toys. Di video saya beberapa hari yang lalu saya sampaikan bahwa toys ini adalah, kenapa saya bahas padahal saya nggak beli. Toys ini saya bahas karena saya pengen membuktikan satu teori yang saya pegang, bahwa toys ini sepertinya memenuhi hukum 4 fase gerakan saham. Menarik adalah ketika fresh breakout seperti yang saya bahas tadi di sini, saham banyak peminat, terutama apabila fresh breakout. Nah, di sini loh fresh breakout di 1. Itu dagingnya pol-polan teman-teman. Kalau di agro ini teman-teman bagi pengikut channel saya tentu masih ingat bahwa saya shout di channel Telegram saya ketika harganya 830 agro ya teman-teman, 830. Terus Bang Danamon teman-teman, lihat ya. Bang Danamon saya agak telat ya teman-teman, agak telat, tapi di sini setidaknya saya kan ya cukup di bawah. Terus kemudian IMJS nih jangan bilang nggak dikasih tahu sama Pak Surya ya. Di hijau di sini, di bagian, nah nih, di bagian kuning ini teman-teman, 300 nih IMJS. Dia saya shout di channel ya, dan bergerak sampai sekarang ke 600. Selamat buat yang megang barang ya. Jadi tadi bahasanya apa tadi, sampai ngelantur kemana-mana nggak apa-apa, namanya kita sharing ilmu ya. Jadi apabila terutama saham naik lebih banyak peminat daripada saham downtrend, apalagi bila saham itu sudah fresh breakout, ya itu daging pol-polan ya. Baru mulai ada peminat. Kalau saham itu gini, saya jelasin begini. Kalau saham itu naik, banyak peminat. Atau mulai naik, dia banyak peminat. Tapi kalau masih downtrendnya masih belum jelas, itu peminatnya menurut saya masih orang yang masih salah mindset aja menurut saya. Kenapa? Ya karena saham turun kok, kenapa dibeli, kan gitu. Baru kalau mulai ada perlawanan ya silahkan dibeli. Kalau teman-teman bergaul pada suhu saham, rata-rata mereka akan bilang, belilah ketika mau naik dan jualah ketika mau turun, seperti itu ya. Kemudian, trader harus mampu. Nah ini sebenarnya menjawab pertanyaan teman-teman. Kenapa kok saya membeli saham yang sudah naik dan membeli saham yang sudah turun? Nih teman-teman, saya kasih tahu. Saham yang ARB pun juga banyak yang saya beli teman-teman. Kenapa?
Karena sebenarnya sebagai trader itu, kalau teman-teman mau bagus di market, itu trader itu harus mampu trading pada banyak kondisi. Jadi ketika teman-teman ketemu saham gap down, caranya gimana? Ketika ketemu saham breakout, caranya gimana? Ketika ketemu saham ARB, caranya gimana? Ketika ketemu saham mau arah, caranya gimana? Masing-masing ada obatnya sendiri, teman-teman. Masing-masing ada ramuannya sendiri, dan dengan mempelajari berbagai teknik itu, setidaknya kita bisa menjadi jack all of trade, atau jack all of trade itu jack yang bisa masuk pada semua kondisi. Mau kondisi downtrend kita masih bisa, mau kondisi uptrend bisa, mau kondisi pullback bisa, mau kondisi apa? Mau kondisi sideways bisa, even sideways pun bisa memberikan keuntungan. Contohnya, teman-teman yang sudah mengikuti channel saya dari lama, tentu masih ingat ERA ya teman-teman. ERA ini saham yang sebenarnya sering sideways. Nah, sideways-nya ERA ini masih enak dipakai trading, teman-teman. Coba perhatikan. Sideways-nya ERA ini masih enak dipakai trading. Tapi tentu nggak bisa banyak-banyak ya, dari 500, ini 500, take profit 560. Seperti itu. Jadi, semoga ini menjawab pertanyaan teman-teman. Kenapa saham yang sudah naik dibeli? Sebenarnya Pak Surya itu nggak beli saham yang sudah naik. Saham ARB dibeli, saham sideways dibeli, saham downtrend mau naik dibeli. Loh, saya baru membahas teori ya dari tadi. Oke, sekarang saya akan membahaskan di buktinya seperti itu. Bukti beberapa saham yang saya bahas dari bawah jelas agro. Agro ini saya bahas dari 830. Jadi agro ini naik, sempat turun, naik, turun pas downtrend lama ini, fase turun lama ini saya belum masuk. Tetapi ketika ada turning di MA, ketika itu harganya 830, saya shout di grup Telegram, dan gila-gilaan nih teman-teman, sampai 2.900. Dari 600 teman-teman, agro. Dan itu saya gunakan untuk switching, cut and switch, atau cut loss pada saham lain, dan saya masukkan ke sini. Agro ya, dari 800. BABP dari 180-an kalau nggak salah ya. BABP saya dari 300. Jadi BABP yang di sini saya nggak ikut. Naik, koreksi. Jadi di sini juga sebenarnya menjawab pertanyaan teman-teman. Kenapa saham naik kenapa saham naik dianalisa? Oke, teman-teman. Teman-teman perhatikan yang di sini. Jadi yang di sini ya, yang di sini saja. Ini menjawab pertanyaan kenapa saham yang naik kok dianalisa. Kenapa? Karena saham yang naik mungkin akan ada retracement, ada retest, ada pullback, yang mana itu adalah bisa jadi merupakan kesempatan teman-teman untuk masuk. Contohnya nih, dalam kenaikannya ini kenaikannya BABP sampai 450, saya telat Pak, telat. Tapi kenapa saya bisa dapat di 300? Karena saya menggunakan Fibonacci. Di Fibonacci dalam tren naik ini saya analisa. Dalam tren naik, swing low-nya di sini, swing high-nya di sini, maksud saya supportnya di sini, supportnya di sini, dan ketika dia ada pantulan ke atas, ingat sekali lagi pesannya adalah belilah saham ketika mau naik, dan ketika mau naik di 300 saya masuk. Retest lagi, perhatikan di sini. Terjadi retest seperti ini. Nah, inilah retest dan tembus. Begitu tembus, retest, naik lagi, ini retest lagi, seperti itu. Pullback atau retest. BABP ya, dari bawah, dari 300. Dan ini saham naik, saya analisa supportnya ketemu, baru beli lagi. Same ini adalah satu contoh saham ARB yang saya beli. Saya masih ingat ya di sini. Dan Same juga dari di bawah 200 juga udah sering banget saya bahas. Saya nggak tahan memegang lama, tetapi salah satu subscriber saya, seorang ibu-ibu, memegang dari bawah dan fantastis sekali. Indosat teman-teman. Indosat tuh, ini pasti cat saya udah nggak cover.
Karena Indosat saya pernah masuk di 1800 teman-teman. Di 1800. Jadi kalau ini dulu awalnya saya mikir di awal 2018 Indosat aja 5000 nih di sini. Sehingga ketika Indosat ada di dasar di sini, saya lupa masuknya ini ya. Ya ini sekitar sini saya masuk. Saya jual di sini. Dan ini perulangan juga di sini Indosat beberapa kali saya masuk ke Indosat ya. IMJS. IMJS adalah contoh yang paling baru teman-teman ya. Ini di kuning ini saya masuk. Jadi kata siapa saya nggak masuk saham downtrend. Saham downtrend saya analisa semua. Asalkan ada tanda-tanda. Bank Danamon teman-teman. Ini sudah naik kok dianalisa. Iya karena sudah naik dianalisa apanya? Supportnya. Ketika ketemu supportnya. Dan kondisi pullbacknya ketemu. Kondisi pullback tuh retestnya masuk semua. Ya sudah. Sikat. Seperti itu. Jadi sebagai trader kita harus mampu menjadi jack all of trade atau menjadi jack pada semua kondisi, bisa masuk pada semua kondisi. Baik teman-teman, demikian dari saya Surya MS Trade and Investment. Terima kasih teman-teman semuanya.